Perpustakaan Tengah Malam, BAB 1. Obrolan tentang hujan. 19 tahun sebelum ia memutuskan untuk mati, Nora Sid duduk di dalam kehangatan perpustakaan kecil di sekolah Hazeldene di kota Bedford. Ia duduk di meja rendah sambil memandangi papan catur. Nora sayang, wajar untuk mencemaskan masa depanmu, ujar Mrs. Elm sang pustakawati, matanya berbinar-binar. Mrs. Elm mengambil langkah pertama. Kuda melompati deretan pion putih yang berbaris rapi. Tentu saja kau akan mencemaskan ujian-ujian itu. Tapi kau bisa menjadi apapun yang kau inginkan, Nora. Pikirkan semua kemungkinan itu. Seru. Iya, kurasa begitu. Seluruh kehidupan terbentang di hadapanmu. Seluruh kehidupan. Kau bisa melakukan apapun, hidup dimanapun. Di suatu tempat yang tidak terlalu dingin dan sering hujan. Nora mendorong satu pion maju 2 langkah. Sulit untuk tidak membandingkan Mrs. Elm dengan ibunya, yang memperlakukan Nora seperti kesalahan yang butuh dikoreksi. Misalnya, waktu ia masih bayi ibunya sangat cemas kuping kiri Nora mencuat lebih lebar daripada kuping kanannya jadi ibunya menggunakan selotip untuk menyelesaikan masalah itu, lalu menutupinya dengan topi wol. Aku benci dingin dan hujan, tambah Mrs. Elm, untuk penekanan. Elm mempunyai rambut kelabu yang dipotong pendek dan wajah oval yang agak keriput tapi kelihatan baik, tampak pucat di aras leher tinggi kaus lengan panjang warna hijau. Ia sudah lumayan tua, tapi ia juga orang yang paling memahami Nora di seantero sekolah, hingga bahkan pada hari-hari yang tidak hujan pun Nora akan menghabiskan jam istirahat siang di perpustakaan kecil itu. Dingin dan sering hujan tidak selalu beriringan, Nora memberitahunya. Antartika adalah benua paling kering di bumi. Secara teknis, tempat itu gurun. Yah, kedengarannya itu jalan yang cocok untukmu. Menurutku tempat itu masih kurang jauh. Yah, mungkin kau harus menjadi astronaut. Menjelajahi galaksi. Nora tersenyum. Hujan di planet-planet lain malah lebih parah lagi. Lebih parah daripada Bedfordshire. Di Venus hujannya asam mueni. Mrs. Elm mengeluarkan tisu dari balik lengan kausnya dan membersit hidung perlahan. Nah, kan, dengan otak yang kau punya, kau bisa melakukan apapun. Seorang anak laki-laki berambut pirang yang Nora tahu 2 tahun di bawahnya berlari di luar jendela yang berjejak hujan. Entah mengejar seseorang atau sedang dikejar. Sejak kakak laki-lakinya pergi, Nora merasa agak was-was di luar sana. Perpustakaan merupakan suaka kecil peradaban. Menurut Dat aku sudah menyia-nyiakan semuanya. Sekarang setelah aku berhenti berenang. Yah, mungkin aku tidak pantas mengatakan ini, tapi di dunia ini ada banyak hal yang lebih penting daripada berenang sangat cepat. Ada banyak kemungkinan kehidupan berbeda yang terbentang di hadapanmu. Seperti yang kukatakan minggu lalu, kau bisa menjadi glasiolog. Aku sudah menelitinya dan, saat itulah telepon berdering. Sebentar, ujar Mrs. Elm lembut. Sebaiknya kuangkat dulu. Sejurus kemudian, Nora mengamati Mrs. Elm berbicara di telepon. Iya, dia ada di sini sekarang. Wajah pustakawati itu kelihatan syok. Ia memunggungi Nora, tapi kata-katanya masih kedengaran dari seberang ruangan yang sepi itu. Oh tidak. Tidak, ya Tuhan. Tentu saja. 19 tahun kemudian, laki-laki DIDEPAN pintu. 27 jam sebelum ia memutuskan untuk mati, Nora Sid duduk di sofanya yang sudah melesak dan menggulung layar mengamati kehidupan bahagia orang lain, menunggu sesuatu terjadi. Lalu, tiba-tiba saja, sesuatu betul-betul terjadi. Seseorang, entah untuk alasan aneh apa, membunyikan bel pintunya. Sesaat ia bimbang apakah sebaiknya ia abaikan saja. Bagaimanapun, ia sudah memakai baju tidur biarpun sekarang baru jam 9 malam. Ia merasa tidak percaya diri dengan kaus gombrong Eko WORRIER dan celana piyama tartannya. Ia memakai selop, supaya sedikit lebih sopan, dan mendapati orang di depan pintunya adalah laki-laki yang dikenalnya. Laki-laki itu bertubuh tinggi dan kurus, masih muda, dengan raut wajah baik, tapi matanya tajam dan bersinar-sinar, seolah mereka bisa melihat tembus pandang. Ia senang melihat laki-laki itu, walau agak mengejutkan, terutama karena laki-laki Ika memakai baju olahraga dan tampak kegerahan dan berkeringat meskipun di luar hujan dan berhawa dingin. Kekontrasan di antara mereka membuatnya merasa lebih berantakan daripada yang ia rasakan 5 detik sebelumnya.
Tetapi belakangan ini ia merasa kesepian. Walaupun sudah mempelajari cukup banyak filsafat eksistensialisme untuk percaya kesepian merupakan bagian fundamental menjadi manusia dalam semesta yang pada dasarnya tak berarti, senang rasanya melihara laki-laki itu. "Ash," ujarnya, tersenyum. "Ash, kan, iya, Brul, apa yang kau lakukan di sini? Senang melihatmu." Beberapa minggu lalu ia tengah duduk memainkan piano elektriknya dan Ash berlari di sepanjang Bancroft Avenue dan melihatnya lewat jendela di sini, di 33A, dan melambai padanya. Ash pernah sekali, bertahun-tahun lalu, mengajaknya minum kopi bersama. Mungkin laki-laki Ika hendak melakukannya lagi. "Senang melihatmu juga," kata Ash. Tapi dahinya yang tegang tidak menunjukkan hal ICU. Waktu ia berbicara dengan Ash di kedai, laki-laki itu selalu kedengaran gembira, tapi sekarang suaranya terdengar berat. Ash menggaruk alis, mengeluarkan suara lain tapi tidak berhasil mengucapkan satu kata yang utuh. "Kau sedang lari?" Pertanyaan tidak bermutu. Ash jelas tengah berlari di luar. Tapi laki-laki itu sesaat kelihatan lega, bisa membicarakan hal sepele. "Iya, aku akan ikut Bedford Half hari Minggu ini." "Oh ya. Bagus. Aku sedang berpikir ikut lari half marathon lalu aku ingat aku benci lari." Ini kedengaran lebih lucu di dalam kepalanya daripada ketika kata-kata itu dikeluarkan dari mulutnya. Ia bahkan tidak benci lari. Tetap saja, ia terganggu melihat ekspresi serius Ash. Keheningan berkembang melebihi kecanggungan menjadi sesuatu yang lain. "Kau pernah memberitahuku kau punya kucing," kata Ash akhirnya. "Iya, aku punya kucing. Aku ingat namanya. Voltaire, kucing tabi oranye." "Iya, aku memanggilnya Volt." Dia merasa Voltaire agak terlalu pongah. Rupanya dia bukan penggemar filsafat dan sastra Prancis abad ke-18. Dia lumayan rendah hati. "Kau tahu, untuk seekor kucing jantan," Ash menunduk ke selop Nora. "Aku rasa dia mati." "Apa?" Dia terbaring tak bergerak di sisi jalan. "Aku melihat nama di lehernya, kurasa dia ditabrak mobil." "Maaf, Nora." Nora sangat takut pada perubahan mendadak emosi-emosinya saat itu hingga ia terus tersenyum, seolah-olah senyum itu bisa menjaganya tetap di dalam dunia tempat ia barusan berada, dunia tempat Volt masih hidup dan laki-laki ini, kepada siapa ia menjual buku-buku lagu untuk bermain gitar, memencet bel pincunya untuk alasan lain. Ash, ia ingat, adalah dokter bedah. Bukan dokter hewan, dokter manusia. Kalau Ash bilang sesuatu sudah mati, kemungkinan besar sesuatu itu sudah mati. "Aku ikut berduka." Nora merasakan duka yang familiar. Hanya tablet sertralin yang mencegahnya menangis. "Oh Tuhan." Ia melangkah keluar, ke batu-batu lempeng retak di trotoar basah Bancroft Avenue, kehabisan napas, dan melihat makhluk berbulu oranye yang malang itu tergolek di aspal yang mengilap oleh air hujan di samping trotoar. Kepala kucing itu menempel ke sisi trotoar sementara kakinya tertarik ke belakang seolah-olah tengah berlari, mengejar burung hayalan. "Oh Volt. Oh tidak. Oh Tuhan." Tak tahu ia seharusnya merasakan iba dan kesedihan mendalam bagi kucingnya ICU, dan ia memang merasakannya, tapi ia harus mengakui sesuatu yang lain. Sewaktu melihat ekspresi diam dan tenang Voltaire, ketiadaan rasa sakit sama sekali suatu perasaan yang tak bisa dihindarinya mulai mendidih dalam kegelapan. Iri.